Abdul Jalil. Saya di sini mewakili dari Pak Haji Nasta'in selaku Ketua Pok Darwis Desa Wisata Atraksi Tenun Troso. Kalau posisi saya di Pok Darwis itu sebagai Seksi Humas Koordinator. Desa Troso itu kan salah satu desa di Kecamatan Pecangaan. Lebih tepatnya ya di Kabupaten Jepara gitu ya. Desa Troso awal itu emang dari sejarah itu ada sejarah yang menyatakan bahwa nama Desa Troso itu diambil dari Sultan Hadirin saat meninggal dunia. Jadi Sultan Hadirin perang di Kudus, tewas, dibawa pulang. Kejadian-kejadian saat membawa beliaunya sampai di Jepara itu dijadikan sebuah nama desa. Kalau di Troso itu saat tiba di Troso yang membopong beliaunya itu menjadi Roso-Roso, menjadi Desa Troso, Roso-Roso. Tapi Roso-Roso itu ada filosofi lagi, Roso-Roso yang kuat-kuat atau Roso-Roso yang lemas-lemas. Awalnya dulu emang Troso itu kebanyakan mata pencarian adalah petani, karena sebagian besar wilayah memang bagus untuk pertanian. Seiring perkembangan zaman memang ada satu yaitu Ki Seno dan Wisnu. Beliaunya itu kalau menurut cerita adalah masih keturunan dari Sunan Muria. Beliaunya turun ke desa atau dulu memang melarikan diri, menyamar, kemudian terkenal desa kita adalah Wisnu dan Wisnu. Nah, beliaunya itu yang memang pertama membawa suatu kerajinan tenun. Kerajinan tenun ya membuat suatu kain. Dulunya memang terkenalnya kalau ada yang itu kain tenun yang dibuat polos. Tapi itu kan bukan sebagai mata pencarian. Seiringnya waktu tahun 50-60-an banyak yang berkembang inovasinya dari orang-orang desa yang ingin mengembangkan tenun Troso tersebut. Jadi banyak yang keluar Jawa atau kemana belajar. Dan sampai sekarang pun hasilnya kita kelihatan. Kita bisa membuat semua jenis kain tenun yang ada di Indonesia. Secara globalnya itu ada dua jenis kain tenun. Yang pertama yaitu kain tenun ikat lusi, kain tenun ikat pakan. Kalau jenis yang spesifik banyak, ada kain tenun endek, ada kain tenun sarung, sekarang ada kain tenun blanket. Saat ini yang memang lagi tren itu memang yang kain tenun ikat lusi, jadinya kain blanket. Kalau motifnya tidak bisa diperkirakan, karena kita banyak memang motif Nusantara, tergantung permintaan pasar. Kalau ciri khasnya dari segi warna, banyak variasi warna yang disajikan. Untuk motif dan lain-lainnya itu memang kita kan memang profit oriented dan membuat semua kain tenun. Jadi tidak ada ciri khas yang dicantumkan atau diikutkan di motif-motif tersebut, tidak ada. Tapi dari pemerintah Desa Troso, itu 2 tahun yang lalu itu berusaha untuk menciptakan motif khas Troso, menjadi khasnya Troso. Ada 4 yang ditampilkan berdasarkan 4 wilayah yang ada di Desa Troso. Yang pertama itu motif Kedawung, motif Ampel, 3 motif Belik Boyolali, 4 motif Cicengkir. Itu filosofi yang terjadi di wilayah tersebut diangkat menjadi sebuah kain. Kalau untuk khasnya kain tenun Troso yang dibuat untuk yang jual belikan pada umumnya ini memang kita berani dalam memadukan warna, itu aja. Kalau yang khas-khas dari luar Jawa itu paling warna merah, biru, dan hitam. Kita banyak variasi warna. Itu proses awal Pak ya. Pertama memang satu benang. Kita beli benang dulu bahannya sebagai bahan dasar. Setelah benang dasar itu kita beli, kita pintal. Kita pintal dulu untuk kita jadikan satu. Baru itu nanti kita masuk di proses pewarnaan. Itu yang untuk lusinya, dasarannya ini setelah warna kita proses lagi, ada proses penyekiran. Setelah nyekir kita ada proses nyucuk, masukkan benang satu-satu ke alat tenun. Berapa ribu benang dimasukkan satu dalam gun itu ya, jadi satu-satu itu. Nah, setelah itu baru kita proses yang pakannya atau yang membuat motifnya. Hampir sama yang awal, bahan mentah, benang, kemudian kita pintal. Kemudian yang ketiganya membedakan prosesnya ngeteng. Benang itu diketeng sebagai media untuk penggambaran nanti, memasukkan motif. Setelah proses ngeteng, baru kita menggambar di alat keteng tersebut atau pelangkan. Di pelangkan itu setelah kita gambar, baru kita tali.
Tali ini yang nanti membedakan warnanya. Ada warna dasar, ada warna yang ingin ditambahkan lagi. Semakin banyak warna ya kita talinya nanti bervariasi. Tapi biasanya ada 3 yang melalui pencelupan warna. Tapi kalau ada warna lain lebih banyak warna, kita pakai proses gosok. Setelah diwarna, kita juga itu kita bongkar lagi, dibongkar menjadi satu-satu, kemudian baru dipalet. Jadi orang tua ibu dipalet dan baru proses tenun. Standar kalau cuaca mendukung saat dari bahan mentah hampir 10 hari 20 hari, paling cepat 1 minggu. Pokoknya satu kegiatan untuk melakukan alat tenun. Tapi semua itu harus beriringan kerja semua. Yang nali pelanggan jalan, yang proses lusinya juga harus jalan. Kalau polosan itu kalau standar kerja itu bisa 12 sampai 15 meter per hari. Kalau kain tenun endek yang CSM menata satu-satu benang itu paling banter kalau orangnya rajin kerja pagi sampai sore itu 1,5. Kalau kain blanket ya kalau rajin ya 10, kalau enggak rajin kerja 5, 7 potong. Warnaan, Pak. Iya. Kalau kita pewarnaan tidak fokus, tidak paham tentang caranya, takutnya itu 1 luntur, 2 setelah ditenun jadikan bladus, dalam artian warnanya tidak rata. Suka dukanya emang banyak sih. Yang pertama memang jikalau memang bahan naik. Yang kedua banyak orang yang pengen menjual sendiri, tapi mereka menjual dengan harga yang murah, yang penting laku. Itu yang suka dukanya yang sangat nggak enak buat kita. Saat kita bisa menjual dengan harga tinggi, dia pengen jadi penjual kesana sendiri, dijual dengan harga murah, pasti akan terasa, pasti kita akan ikut. Kecuali jika di sana itu memang yang menjual sana itu orangnya bagus. Ini ada orang kok jual lebih murah Pak ya, dia lebih percaya kita. Saya tetap beli yang punya jenengan aja, yang harganya segitu. Ada juga seperti itu. Senangnya itu saat ada orderan masuk juga begitu. Tapi lebih senang lagi kalau misal itu kita ada saya itu kelancaran dalam bekerja. Dalam artian kelancaran bekerja itu tidak putus, kita bekerja itu tidak putus. Tapi banyak yang membutuhkan. Harapan kalau yang Podarwis itu banyak, hampir rak terpikirkan. Tapi ada satu tujuan yang memang belum bisa terrealisasi ke depan, memang nguri-nguri budaya tenun jangan sampai hilang.